Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan dan siksaan yang berat bagi para pelaku zina, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan zina dianggap melanggar norma-norma baik di agama, masyarakat, dan merupakan pangkal dari segala kerusakan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang setiap hambanya untuk melakukan dosa zina, seperti yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika seorang hamba melakukan suatu dosa, termasuk dosa zina, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memohon ampun untuk tidak mengulangi dosa yang sama di lain waktu. Lalu bagaimana cara menghapus dosa zina menurut pandangan Islam? Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat semua untuk membantu mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik. Silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga saya doakan kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar dosa zina dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah mendekatkan dan mendatangkan ketenangan hati bagi para pembacanya. Tidak hanya itu, membaca Al-Quran juga dapat menghapus dosa-dosa zina. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, melaksanakan sholat taubat. Setiap manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
Maka dari itu, untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, termasuk dosa zina, yaitu dengan cara melaksanakan sholat tobat. Sholat tobat ini dapat dilakukan di waktu sepertiga malam ataupun setelah melaksanakan sholat tahajud. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh agar dosa yang pernah kita perbuat bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu memperbanyak berpuasa. Sebagian kaum muslim berpendapat jika puasa hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Namun ternyata berbagai puasa sunnah juga dapat kita amalkan selain di bulan suci Ramadan. Selain menahan makan dan minum, dengan berpuasa seseorang dapat menahan hawa nafsu dan menghalangi seseorang untuk melakukan dosa baik kecil maupun besar. Maka dari itu perlu keseriusan dan kesabaran untuk menghapus dosa zina dengan cara berpuasa. Amalan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Selain ketiga amalan tersebut, memperbanyak istighfar juga merupakan salah satu amalan penghapus dosa. Kalimat istighfar ini berisikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar segala dosa-dosa kita dapat terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Yang artinya, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, yaitu perbuatan dosa, sedangkan mereka mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Selain beberapa amalan tersebut, ada satu doa yang bisa kita panjatkan untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar dosa-dosa kita, terutama dosa zina, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa tersebut adalah, Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diri sendiri dengan penganiayaan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengampuninya kecuali Engkau. Maka dari itu, anugerahkanlah ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sungguh Kau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Itulah beberapa amalan dan doa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita semua, terutama dosa zina, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.